Kembali lagi bersama saya Teddy Haryadi. Saya merupakan mahasiswa yang sekarang itu di semester 4. Semester depan saya udah semester 5 dan saya buat video ini sebagai salah satu persyaratan kelulusan daripada semester 4 ini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh dosen tercinta Ibu Heni Herawati SEMM. Di video kali ini kita akan membahas tentang audit. Menurut Dessler pada tahun 2015, dia bilang audit sumber daya manusia merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai efektivitas berbagai kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Mattis and Jackson pada tahun 2009, dia menyatakan bahwa audit sumber daya manusia adalah suatu proses evaluasi yang digunakan untuk menilai bagaimana fungsi sumber daya manusia dilaksanakan serta sejauh mana fungsi tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama adalah Gary Dessler. Dia fokusnya itu hanya sebagai efektivitas fungsi daripada sumber daya manusia. Artinya HR sudah bekerja efektif atau belum gitu. Sedangkan menurut Mattis and Jackson, dia lebih luas. Bukan cuma efektif atau enggak, tapi juga dia mempertanyakan apakah fungsi SDM benar-benar membantu perusahaan mencapai tujuan. Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan penjualan. Audit SDM yang akan dilihatnya itu adalah apakah rekrutmennya sudah tepat, training salesnya sudah cukup, atau sistem bonusnya sudah memotivasi. Itu yang harus dicek menurut Jackson and Mattis. Misalnya nih, ada suatu restoran, pendapat pemiliknya itu karyawan saya jelek. Setelah diaudit ternyata adanya SOP yang nggak jelas, trainingnya cuma sehari, terus nggak ada evaluasi. Ya jelas lah karyawannya itu dianggap jelek. Padahal sebenarnya bukan karyawannya yang jelek, tapi emang sistem yang kurang memadai lah gitu kan. Kita bayangkan seperti medical check up, di mana medical check up ini bukan mencari penyakit, tetapi mengecek kondisi tubuh supaya tahu apa yang perlu diperbaiki. Begitu juga SDM, bukan mencari yang salah, tetapi mengevaluasi sistem agar perusahaan menjadi lebih sehat. Jadi audit SDM merupakan proses evaluasi terhadap seluruh sistem pengelolaan sumber daya manusia agar lebih efektif, efisien, serta mampu mendukung tujuan organisasi. Setelah kita tahu apa itu audit, pertanyaannya adalah kenapa perusahaan perlu melakukan audit SDM? Itu pertama, menilai efektivitas fungsi SDM. Artinya, mengecek apakah semua fungsi HR berjalan sesuai tujuan. Yang kedua, menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Audit memastikan perusahaan menjalankan aturan internal maupun peraturan ketenaga kerjaan. Contohnya, kalau misalkan ada perusahaan yang tidak membayar lembur sesuai sama aturan, maka ini bisa dijadikan sebagai temuan audit, di mana ini adalah masalah dan itu harus diperbaiki. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan. Audit membantu menemukan bagian yang masih perlu diperbaiki. Analogi singkatnya itu seperti guru mengoreksi ujian. Tujuannya bukan mencari nilai yang jelek, tetapi mengetahui materi mana yang belum dikuasai oleh murid-murid tersebut. Yang keempat, memberikan rekomendasi. Audit tidak hanya menemukan masalah, tetapi auditor juga dia harus memberikan solusi atau rekomendasi agar perusahaan bisa menjadi lebih baik. Apa hasil yang diperoleh setelah audit? Itulah manfaatnya. Contohnya, pengelolaan SDM yang lebih efektif. Jadi, tujuan audit SDM mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan SDM, sedangkan manfaatnya adalah membantu perusahaan menjadi lebih baik, efektif, produktif sesuai dengan peraturan. Audit bukan hanya mencari kesalahan, tetapi menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan dan perkembangan secara berkelanjutan. Kalau sebelumnya kita membahas tujuan audit SDM, sekarang pertanyaannya adalah apa saja yang diperiksa dalam audit SDM? Yang pertama, itu ada rekrutmen dan seleksi. Ini proses mencari dan memilih calon karyawan. Yang diaudit apa? Apakah proses rekrutmennya itu sesuai kebutuhan perusahaan? Apakah seleksinya objektif? Rekrutmen itu menjadi salah satu fokus audit. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan.
Apakah pelatihannya sesuai kebutuhan? Apakah kemampuan karyawan benar-benar meningkat? Yang ketiga, penilaian kinerja. Audit mengecek apakah penilaian dilakukan secara adil, objektif, berdasarkan kinerja, atau berdasarkan kedekatan. Yang keempat, kompensasi dan benefit. Nah, kompensasi dan benefit ini meliputi gaji, bonus, tunjangan, insentif. Audit memastikan kompensasi sesuai aturan dan sebanding dengan pekerjaan. Yang kelima, hubungan kerja. Mengevaluasi antara perusahaan dan karyawan, antara royalitas dan loyalitas, itu tuh saling berhubungan. Mereka ada timbal balik. Yang keenam itu ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi ruang lingkup audit SDM itu mencakup seluruh proses pengelolaan karyawan, mulai dari mereka masuk ke perusahaan melalui rekrutmen, berkembang melalui pelatihan, dinilai kerjanya, diberikan kompensasi, hingga terciptanya hubungan kerja yang baik. Nah, setelah mengetahui apa aja yang diaudit, sekarang kita mau masuk ke bagaimana proses audit SDM dilakukan. Pertama, kita harus ada perencanaan. Apa yang akan diaudit? Tujuan auditnya itu apa? Metode yang digunakan apa? Dan jadwal auditnya itu seperti apa? Benjamin Franklin, dia bilang, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau misalkan kita gagal merencanakan sesuatu, ya artinya kita lagi merencanakan kegagalan itu. Yang kedua itu pengumpulan data. Setelah kita rencanain, selanjutnya kita kumpulin data-data yang kita perluin. Kalau misalkan ingin mengaudit proses rekrutmen, maka auditor bisa melihat SOP rekrutmennya kayak gimana, cara HR mewawancarai si calon kandidatnya, dan juga minta data penerimaan karyawannya. Apakah karyawan ini sesuai sama kebutuhan perusahaan atau enggak. Yang ketiga, ada analisis dan evaluasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis. Disinilah auditor membandingkan kondisi nyata di perusahaan dengan standar SOP atau peraturan yang berlaku. Yang keempat ada pelaporan. Setelah menganalisis dan mengevaluasi si audit ini, dia harus membuat sebuah laporan, biasanya berisi temuan, penyebab, dampak. Lalu yang terakhir itu harus ada rekomendasi dari si auditor itu. Laporan audit bukan hanya menyalahkan tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir itu ada tindak lanjut. Setelah laporan selesai, perusahaan harus memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Audit akan sia-sia jika hasilnya hanya disimpan sebagai dokumen tanpa ada tindak lanjut. Audit SDM merupakan proses evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia agar berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Melalui SDM, perusahaan dapat mengetahui kekuatan, kelemahan sistem pengelolaan SDM sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Terakhir, dengan demikian audit SDM bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu kita bahas, ada yang perlu kita diskusiin, kita diskusiin. Jangan lupa komen di bawah. Ini kita ngerjain itu jam 11 malam ternyata. Dan ini udah ngantuk, waktunya tidur.